Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anara basaira ulin nuha bihadyi kitabihil mubin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi an'amana bisunnati khatamin nabiyyin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bisalahiddin wa awdaha bihi ma'alimat tariqi lis-salikin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin takwa kita meningkat, berarti semakin meningkat keimanan kita. Semakin meningkat kecerdasan hati kita, di mana kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal yang kita kerjakan, kebaikan maupun keburukan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, dan mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan agar kita bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Karena kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Di sini takwa itu, di dalam dada. Sehingga dimanapun kita berada, di situ pula takwa menyerta di dalam kehidupan kita. Karena takwa ini akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Allah menyelamatkan orang-orang yang mereka bertakwa. Diselamatkan oleh Allah dengan keberuntungan mereka. Karena ketakwaan mereka, mereka tidak disentuh sedikit pun keburukan dan juga tidak disentuh dengan kesedihan. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara kehidupan kita, maka kehidupan kita ini adalah hitungan hari, hitungan waktu kita, hitungan nikmat-nikmat Allah yang kita terima. Setiap orang yang beriman, dia akan senantiasa cerdas melihat kehidupan, sehingga kehidupan masa lalu, masa kini, dan kehidupan masa depan itu selalu diukur dengan kacamata bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini dan hari esok harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, disinilah dulu para sahabat Nabi seperti sahabat Mu'adz bin Jabal senantiasa mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, ijlis bina nu'min sa'atan, ayo kita duduk, kita mengupgrade kembali, mengupdate kembali, memperbarui kembali keimanan kita, supaya keimanan kita semakin bertambah. Karena iman adalah yazidu wa yanqus, kadang turun, kadang naik. Yazidu bitta'ah, iman itu bisa naik dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan juga iman itu berkurang disebabkan oleh kemaksiatan. Oleh karena itu, mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang harinya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti dia telah beruntung dengan keimanannya, karena keimanannya semakin membaik dan meningkat. Wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Tetapi kalau kita stagnan hari ini dengan hari kemarin, tidak ada perbaikan, tidak ada perkembangan, itu berarti kita rugi waktu, rugi usia, rugi tenaga. Apalagi kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, tentu itu terlaknat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Darda, beliau pernah menceritakan dulu sahabat kami Ibnu Rawahah menarik tanganku. Aku diajak, tanganku ditarik oleh sahabatku Ibnu Rawahah. Dan beliau mengajak aku, ta'al, ayo ke sini. Ta'al, nu'min sa'atan. Kita perbarui keimanan. Kita beriman, kita tingkatkan keimanan. Innal qalba asra'u taqalluban minal kidri. Karena iman itu, hati itu mudah sekali berubah. Perubahan keimanan, perubahan hati seseorang. Kata sahabat itu lebih cepat daripada bolak-baliknya air yang mendidih dalam periuk.
Hati kita ini mudah berubah jamaah. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mengupgrade keimanan kita, memperbaiki dan terus memperbaiki di dalam kehidupan. Nah, skala prioritas di dalam memperbaiki keimanan itu sebagaimana disebutkan dalam doa Nabi SAW, minimal ada 3. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Yang pertama yang diminta oleh Rasulullah SAW dan untuk kita semua, hendaklah yang diperbaiki di dalam kehidupan kita yang paling pertama dan utama adalah islahuddin. Perbaiki agama kita. Sudahkah kita beragama itu berdasarkan ilmu? Sudahkah cara kita beragama ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sekedar ikut-ikutan atau hanya sekedar keturunan? Perbaiki agama kita dengan terus belajar dan belajar. Karena dengan belajar, dengan ilmu kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Apalagi zaman fitnah seperti ini, informasi mudah diserap melalui media sosial. Pesan sana, pesan sini, mudah sekali masuk ke dalam HP kita. Kita tidak bisa melakukan screening daripada pesan itu kecuali dengan ilmu. Tidak bisa menfilter pesan yang masuk di dalam kehidupan kita kecuali dengan ilmu. Nah, dengan ilmu inilah semakin hari semakin baik ibadah kita, semakin ikhlas, semakin mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, perbaiki kualitas agama kita, keislaman kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Karena agama itu adalah urusan yang paling penting dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Yang kedua jamaah sekalian, skala prioritas untuk meningkatkan keimanan kita yang perlu diperbaiki adalah salahud dunya. Perbaiki kualitas kehidupan sehari-hari kita, dunia kita ini. Kita hidup di dunia sebelum akhirat, sebelum alam barzah. Sehingga fid dunya hasanah, di dunia pun kita harus hidup dengan hidup yang terbaik. Salahud dunya. Bagaimana salahud dunya memperbaiki kehidupan dunia ini? Hendaklah kita memperbaiki rezeki kita, penghasilan kita, ma'isyah kita. Jangan sampai kita membawa rezeki ke rumah, memasukkan sesuap nasi atau seteguk air minum ke dalam perut istri dan anak kita dari perkara yang haram. Wal'iyadubillah. Karena itu mencelakakan dunia kita, keluarga kita, dan masa depan anak-anak kita dan bahkan bangsa kita. Karena sesuatu yang haram ketika bercampur dalam rumah tangga akan merusaknya. Sesuatu yang haram ketika bercampur dengan harta, harta akan menjadi rusak. Sesuatu yang haram ketika bercampur dengan kehidupan, kehidupannya pun akan menjadi rusak. Makanya Nabi bersabda, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Takwalah kalian kepada Allah dan perbaiki cara pandang rezeki kalian. Perbaiki penghasilan kalian. Karena rezeki seseorang tidak akan pernah tertukar. Maksiat tidak akan menaikkan level rezeki seseorang. Justru taat inilah yang akan menjadikan kehidupan dan penghasilan kita semakin thayyib. Nah, setelah kita punya penghasilan yang terbaik, hendaklah kita senantiasa qanaah, menerima pemberian Allah. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah rezeki yang terbaik. Allah Maha tahu kadar rezeki yang terbaik yang kita terima sehingga kita qanaah. Dan kemudian kita zuhud. Jangan terlalu cinta terhadap dunia ini. Az-zuhdu bainahu wa bainad dunya. Hendaklah kita menjaga jarak dengan dunia ini. Tatajafa junubuhum. Mereka ahli surga itu menjaga jarak. Lambung mereka dengan kasur mereka, dengan dunia mereka. Kenapa? Supaya kita tidak lupa bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Dunia ini adalah jembatan, akhirat adalah tujuan. Jaga jarak dengan zuhud. Jadi penghasilan yang thayyib, halalan thayyibah, kemudian qanaah terhadap pemberian Allah, zuhud.
meletakkan dunia hanya di tangan, tidak sampai masuk ke dalam alam dada kita, itulah salahud dunia. Kebaikan di dunia, fid dunya hasanah. Itulah yang kita minta. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Skala prioritas dalam perbaikan keimanan kita adalah salahul ma'ad. Salahul ma'ad, memperbaiki akhirat kita. Walaupun kita belum mati, walaupun kita belum sampai terminal akhirat, tetapi kita butuh persiapan. Akhirat itu akan sampai. Akhirat itu akan kita singgahi, akan kita datangi, bahkan kita akan menetap selama-lamanya di sana. Oleh karena itu Nabi mengatakan, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan keinginannya. Dan dia mempersiapkan bekal terbaiknya untuk hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dia berpikir apa yang akan dibawa untuk hari esok, sehingga ada mutaswif, tidak ditunda-tunda ya dalam amalan, karena akhirat itu sangat dekat. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi dia senantiasa berantusias, senantiasa cepat merespon, cepat tanggap terhadap perintah-perintah Allah, karena ini adalah urusan akhirat, urusan bekal yang akan dibawa kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 perbaikan ya. 3 perbaikan yang harus kita perbaiki supaya iman kita senantiasa bertambah dan senantiasa kuat, sehingga kita istiqomah di dalam menghadapi kehidupan ini. Salahuddin, perbaikan agama kita. Salahud dunya, perbaikan dunia kita. Salahul ma'ad, dan perbaikan akhirat kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wadhkuru 'ala ad-dawami anna Allah ta'ala qad amarakum bis salati was salami ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa nafastah wala dainan illa qadaitah wala asiran illa yasartah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa ridha wala fiha salahun illa antana wa yasartana ala qadaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana al-akhirata allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.